Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arab dengan buku Pra Pemula Al-Husna. Ini sudah pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. eh Seharusnya kita menyelesaikan latihan pengayaan dan pemantapan, tapi untuk sementara kita skip ya, kita lewat. Mungkin ada rekamannya juga nanti di YouTube untuk pembahasan pengayaan dan pemantapan. Ya, kita akan masuk pada ya atau yang ingin melatih pengayaan dan pemantapan bisa secara tertulis atau audio dikirim ke Japri ya, kirim ke Japri. Karena sebetulnya eh, belajar bahasa Arab itu perlu banyak latihan. Tidak cukup hanya sekedar mendengarkan saja. Ya, karena ini belajar keterampilan, ya, perlu melatih empat keterampilan berbahasa. Dan itu kita akan muncul potensi-potensinya ketika kita memang istilahnya harus dipaksa berpikir untuk, terutama untuk spontan, ya, untuk berbicara berbicara atau mengerjakan latihan secara spontan. Ya, di latihan pengayaan dan pemantapan itu bisa diselesaikan dengan tulisan atau bisa dengan audio. Ya, dikirim langsung ke Japri. Ya, kalau di grup boleh saja di grup. Ya, sebelum kita masuk ke materi bab ketiga yang berkaitan dengan huruf jar, kembali kita mengingatkan poin penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu uh, pertama kita perlu bisa ya, untuk mengidentifikasi setiap kata termasuk dalam kelompok yang mana. Jadi ilmu nahwu memang mempelajari merangkai kata dengan kata yang lain. Jadi ini batasan ilmu nahwu, ya. Istilah-istilah yang digunakan ya itu berkaitan dengan kata ketika dirangkaikan dengan kata yang lain. Nanti kita ke depan ya akan dikenalkan istilah-istilah ya yang khususnya istilah-istilah dalam ilmu nahwu. Ada juga istilah-istilah dalam ilmu sorof ya yang terkadang keduanya ya tidak bisa dipisahkan. Tapi dari segi bidang pembahasan ini kita perlu memetakan ya ini istilah nahwu, ini istilah sorof sehingga nanti tidak tertukar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan di awal ya baik untuk memudahkan belajar ilmu nahwu atau belajar ilmu sorof ya kita perlu mengidentifikasi ya kata termasuk dalam kelompok yang mana. Hanya ada tiga kelompok ya, hanya ada tiga kelompok saja, yaitu yang kita kenal dengan, kita sederhanakan ya dalam pembelajaran pra-pemula Al-Husna ini, kata benda atau isim, ya. Kata kerja, fiil, dan selain dari keduanya itu tergolong dalam harf. Ya, kemudian fiil yang kita pelajari sekarang fokus pada kata kerja yang telah lalu. Ini kata kerja yang sudah dikerjakan. Seperti kata ini, darosa artinya belajar, ya. Dan kita memahami bahwa pekerjaan ini sudah dikerjakan. Ya, jadi maknanya telah belajar. Qara'a membaca, maknanya telah membaca. Kataba menulis, maknanya telah menulis.
Ya, dan ada eh, beberapa kosakata yang sudah kita hafalkan ya di bab 1 dan bab 2 ini. Ini baiknya kita hafalkan secara bertahap ya untuk memudahkan kita insyaallah. Kemudian eh, isim ya isim kata benda ada tanda-tandanya atau ciri-ciri dari kata benda kita tidak pelajari secara keseluruhan sekaligus ya tapi kita gunakan yang paling sederhana paling mudah untuk dikenali ya yaitu yang di depannya ada alif lam dan ini juga eh, di pra pemula al-husna ini di awal di bab 1 dan bab 2 kita menggunakan isim yang menggunakan alif lam. Ini untuk pembiasaan. Ya, pembiasaan sehingga kita terbiasa nanti membedakan kata benda yang beralif lam dengan kata benda yang tidak beralif lam. Ya, yang ini sering kali tidak diperhatikan atau tidak terperhatikan ketika berbicara secara spontan. Ya. Padahal maknanya dari segi makna jelas berbeda antara yang beralif lam dan tidak beralif lam. Nah, kita gunakan yang beralif lam. Ya. Nah, kemudian tadi poin yang pertama ya bisa mengidentifikasi kata termasuk kelompok yang mana. Yang kedua kita mengenali eh, kedu- ini keadaan kata atau diistilahkan dengan i'rab. Ya, keadaan kata diistilahkan dengan i'rab. Nah, di pra pemula al-husna ini yang kita fokuskan di awal itu i'rab keadaan kata pada isim. Ya, keadaan kata pada isim. Jadi kita abaikan dulu fi'il. Ini tidak perlu kita eh, jelaskan dulu keadaan katanya apa saja. Nah, kita fokus keadaan kata pada isim. Nanti akan sering di eh, apa diulang-ulang ya. Keadaan kata ini di dalam ilmu nahwu sebetulnya ada empat, ada empat. Tapi untuk isim itu hanya ada tiga keadaan saja, ya tiga keadaan saja, yaitu pada asalnya keadaannya marfu. Ya, jadi kita hafalkan keadaan yang pertama itu marfu, ya marfu. Kemudian marfu itu ada tandanya. Ya, ini bisa terlihat pada akhir kata. Makanya seringkali difokuskan, ya, difokuskan atau kadang ilmu nahwu itu didefinisikan ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata. Ya, padahal akhir kata itu sebetulnya hanya tanda yang kelihatan. Ya, tanda yang kelihatan dari keadaan kata tersebut. Nah, untuk marfu tanda asalnya atau tanda aslinya itu diakhiri dengan dhammah. Jadi ini disebutnya tanda i'rab ya. Tanda i'rab. Tanda i'rabnya adalah tanda i'rab marfu ya dengan dhammah. Jadi isim marfu ini ditandai dengan akhirnya dhammah. Kemudian bisa berubah keadaan ya. Keadaannya disebut mansub. Ya, keadaannya disebut mansub yaitu ditandai dengan fathah ya. Pada kata benda ya pada kata benda terutama kalau kita sudah bisa mengenali yang mufrad ya kata benda tunggal itu mudah untuk dikenali. Jadi kalau kata benda yang dari segi bilangannya itu tunggal atau mufrad kalau diakhiri dengan dhammah berarti marfu, diakhiri dengan fathah berarti mansub. Nah, nanti kita akan eh, mempelajari kaidah nahwu itu mempelajari alasan-alasan ya kenapa keadaannya marfu
kenapa keadaannya mansub dan apa tanda-tandanya. Ya, jadi itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa keadaannya marfu, kenapa berubah menjadi mansub, dan apa tanda-tandanya. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga dari isim yaitu majrur. Majrur ditandai dengan kasroh. Majrur ditandai dengan kasroh. Nah, eh, pada pertemuan ini kita akan mempelajari isim ketika berubah menjadi majrur. Isim ketika berubah menjadi majrur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya berubah menjadi mansub itu karena kedudukan isim tersebut Ya. dalam kalimat itu sebagai objek baru disebut mansub. Dan tipsnya Ya. di pra-pemula Al-Husna ini Ah, atau kita kali. istilahkan level 1 ini, kalau ada alif lam ini dibaca fathah karena itu kemungkinan besar kedudukannya sebagai sasaran pekerjaan, benda yang dijadikan sasaran Ada. pekerjaan. Ya, misalnya ana darostu, saya telah belajar. Belajar apa? Al-Qur'an. Maka tidak boleh dibaca Al-Qur'anu, harus Al-Qur'ana. Nah, kemudian sekarang berubah menjadi majrur itu karena salah satunya karena Baik. diawali oleh huruf jar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ya, perubahan isim asalnya marfu menjadi majrur. Ya, ketika diawali huruf jar dan ini mudah dikenali di Al-Qur'an. Nanti kita hafalkan huruf-huruf jar, kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf jar, ya, bertemu dengan huruf jar, maka pasti ya Dulu. keadaan Dewa. setelahnya i'robnya ya, itu adalah majrur. Ya. Kalau misalnya kita pelajari di sini majrur ditandai dengan kasroh, tapi ternyata di dalam Al-Qur'an setelah huruf jar bukan dengan kasroh. Nah, berarti itu nanti ada tanda lain selain tanda asli. Yang kita pelajari di sini tanda aslinya dulu, yaitu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Ya, ini kita bisa perhatikan. Fi artinya di. Al-baitu artinya rumah. Di rumah, ya kita satukan, ya, maka menjadi fil baiti. Ya, perubahannya asalnya dhammah menjadi kasrah. Min dengan al-baitu menjadi minal baiti. Ya, di sini diakhiri dengan sukun, bertemu dengan alif lam yang di sini juga sukun lagi, maka ini dibaca secara darurat. Ya, istilahnya bukan karena perubahan i'rab, tapi karena darurat harus dibaca, maka ini sesuai dengan cara baca orang Arab. Orang Arab bacanya dengan fathah di kata min ini menjadi minal baiti. Minal baiti. Ya, kemudian ila dengan al madrasatu ya, menjadi ilal madrasati ke sekolah. Ala ya, ala di atas, al kursiyu kursi. Alal kursi di atas kursi. Ya, kemudian juga kita di sini akan mempelajari 8 ya, 8 huruf jar yang paling banyak digunakan. Ya, sebetulnya huruf jar lebih dari ini ya. Di Jurumiyah sendiri dicantumkannya 13 kalau tidak salah. Di Alfiyah dicantumkannya 19. Ya, dan ya ada beberapa kata. Bukan Tapi ada yang Teipa. paling banyak digunakan ini sebetulnya 7, 8 ya. 7 atau 8 yang ada di sini. Ini paling banyak digunakan. Ya. Tadi baru 4. Kemudian kita lanjutkan bi dengan al-qalamu menjadi bil qalami.
Ya, kemudian an. An artinya tentang. Al-Islamu, Islam. Tentang Islam, anil Islami. Ya, di sini nun sukunnya dibaca dengan kasrah. Ya, begitu orang Arab membacanya, maka kita pun membacanya dengan kasrah. Ya, ini bukan terjadi karena perubahan i'rab, tapi ini karena darurat. Anil Islami. Ka seperti al ustadzu ustad. Kal ustadi seperti ustad. Li dengan as-salatu dengan salat, ya untuk dengan salat menjadi lis salati untuk salat. Ya, ini eh, ada yang belum hafal sampai sini Masalah makan daging. huruf jarnya? Makan daging. Kalau di sana seru orang makan daging. Sekali kita makan daging apa? Semuanya sudah hafal, insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, sudah Ustaz. Iya, ini bisa diperhatikan atau dihafalkannya di halaman 32 perubahannya. Kemudian yang perlu diperhatikan cara penulisannya. Ya, kita perhatikan cara penulisannya. Ini yang lebih dari 2 huruf, menulisnya dipisah dengan kata selanjutnya. Ya, tapi kalau 1 huruf, tulisnya disambung. Bi dengan al-qalam menjadi bil qalami. Ka dengan al-ustad menjadi kal ustadi. Li, nah ini li ketika bertemu dengan alif lam, ya ini alifnya hilang. Oke. Cara penulisannya digabung. Dan lima semalam oke. Ya, jadi apa? Lis solati hilang alifnya. Coba sekarang bayangkan menulis li ditambah dengan Allah. Ya, kebayang atau enggak? Li dengan Allah. Ya, padahal kita sering baca. Tapi kalau ya karena kita tidak perhatian, ya kita tidak tahu apa kata tersebut sebetulnya terdiri dari 2 kata. Ya, li dengan Allah. Kira-kira gimana cara membacanya? Cara menulisnya? Ya, itu seperti di surat Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Nah, li dengan Allah. Cara menulisnya yaitu alif dan lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan menjadi kata Allah. Ya, kemarin-kemarin mungkin ya ini juga banyak yang sudah belajar bahasa Arab tapi karena jarang menulis, ya ketika disuruh menulis eh, perlu keterampilan sendiri. Ya, biasanya menulis alhamdulillah kalau kita tidak perhatian ketika disuruh nulis malah bingung sendiri gimana cara nulisnya. Nah, kita sekarang tadi sudah bisa eh, mengenali ya mengidentifikasi. Jadi kata lillah itu sebetulnya terdiri dari 2 kata. Li dengan kata Allah menjadi lillah. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya. Ya, menulisnya oh ini jadi ini nggak bisa nyambung. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya ini kita langsung latihan. Latihan 6. Latihan 6. Nahnu Ya, tafadhol. Akhalid. Akhalid. Dibaca latihan 6. ya Ustaz. Nahnu bil bayyiti
Apa ini Ustaz? Ah, Ini akalna. akalna wa syarabna. Ya, syaribna. Kita di sini bacanya Akalna dengan ro di kasroh. Syaribna. wa syaribna thumma dhahabna min al-bayyiti ila al-madrasati. Nah, دخلنا في الفصل وجلسنا على الكرسي على الكرسي كرسي أستاذ كرسي. ya di sini ada alif lam, jadi tidak mungkin bertanwin. Kemudian di sini ada huruf jar. Jadi dibacanya alal, على الكرسي alal كرسي kursi. كرسي Ya, si هي dengan على syiddah. الكرسي ثم درسنا سمعنا وقرأنا وكتبنا عن الإسلام. Nah, anil islami. Ya. Ketika baca الإسلام ini sudah paham. Tadi ini kosakata yang baru. Sebetulnya ini ada di pengayaan ya, di pengayaan dan pemantapan. Cuma di pertemuan Zoom ini tadi di awal sebagaimana disampaikan kita lewat ya, sambil kalau muncul lagi kosakatanya berarti kita hafal. Akala makan, syariba minum. Ya. Sekarang siapa masih ikhwah dulu? Anda boleh saya coba. Oh iya, ini karena namanya berubah jadi ada lupa. Ana, tafadhol. Tafadhol, Baik. Hamdan. Eh, oh ya, itu namanya nama istilah. Nah, tafadhol, Hamdan. Nahnu nahnu fil baiti akal akalna wa syaribna ثم ذهبنا من البيت إلى المدرسة دخلنا في الفصل وجلسنا على Dakhalna, nanya dua الكرسي harokat, nah. نعم دخلنا في الفصل وجلسنا على الكرسي ثم درسنا سمعنا وقرأنا وكتبنا عن الإسلام. Nah, alhamdulillah. Mumtaz. Ini yang berikutnya siapa? Harry atau Ukti Afis mau baca Mau Ustaz, mau coba. sambil diterjemahkan ya. Satu kalimat. Ya, na'am Ustaz. Nahnu fil baiti, kami di rumah, akalna wa syaribna summa dhahabna minal baiti ilal madrasati. Kami makan dan kami minum, kemudian kami pergi dari rumah ke sekolah. Dakhalna fil fasli wa jalasna 'alal kursiyyi summa darasna. Kami masuk di dalam kelas dan kami duduk di atas kursi, kemudian kami belajar. Sami'na wa qara'na wa katabna 'anil islami. Kami mendengarkan dan kami membaca dan kami menulis tentang Islam. Nah, mumtazah. Alhamdulillah. Sekarang siapa? Ini Harry atau siapa? Mau baca?
atau enggak? Kalau tidak, kita langsung lanjut kembali ke latihan 7. Latihan 7. Ya, ini kosakatanya. Tadi bisa sambil dihafal kalau belum hafal. Ya, kemudian kaidahnya sebetulnya sederhana ya. Kalau ada huruf jar, berarti isim setelahnya dimajrur. Tapi ini tetap perlu latihan. Ya, dari pengalaman Ana sendiri juga orang yang baru belajar, terutama orang yang baru belajar eh, sudah hafal dari kosakata-kosakatanya, tapi ketika prakteknya seringkali kesulitan. Iya, sekarang ke latihan 7 dibaca dan terjemah kembali ke Ahalid. Betul. أنا في البيت. Saya di rumah. Akaltu wa syaribtu ma'al akhi. Nah, Ustaz, begitu Ustaz? Nah, akal tuh Ya. wasyarib tuh Ya. ma'al makan, saya makan dan minum ma'al akhi. Apa ini Ustaz? Ma'al akhi akhi. bersama saudara. Ma'a bersama. Ah, ya. Al-akhi saudara bersama saudara. Ya. Saya makan dan minum bersama saudara. Thumma dhahabna minal bayti ilal madrasati. Kemudian kami dari rumah apa ini? Kami Ke Dhahabna apa? sekolah. Ya, berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, Iya. Kemudian kami berangkat dari rumah ke sekolah. Dakhalna fil fasli wa jalasna 'ala al-kursi. Thum dakhalna eh, kemudian dakhalna. Kami pergi fil fasli. Ya. ya, dakhalna masuk. Apa Ustaz? Iya. Masuk Kami masuk ke dalam kelas dan dan jalasna dan duduk Ustaz. Nah, dan duduk dan duduk ya di dalam kursi. Ya, di kursi. ala Kemudian kursi. Di atas kursi. kemudian kami belajar Nah, bersama Ustad, nah, ma'al Ustad, Ustadi. Sami'na wa qara'na 'anil Islami wa katabna bil qalami. Eh, Dan kami mendengar sami'na. Kami mendengar dan membaca tentang Islam dan menulis bil qalam. Menulis apa tuh? dengan pena, pulpen. Dengan ya, dengan Qalam. pena pulpen. Kharajna minal fasli wa dhahabna ila al-masjid as-salati. Ilal Kharajna masjidi lis kharajna solati. kharajna eh, kemudian kami kharaj kharajna ini Keluar. apa Ustaz, masih di tempat kerja juga ini Ustaz?
Iya, kemudian kami keluar kelas ya dan pergi dari ke masjid as-salat untuk salat. Iya, nah, Ba'da dzalika raja'na ila al-bayt. Ba'da setelah ya, setelah dzalika raja'na. nah, Apa Ustaz, kami belum dzalika hafal itu semua. ba'da dzalika setelah itu. Ya, setelah itu eh, raja'na. Masuk Ustaz ya? Roja'a keluar. Roja'a Raja' pulang, roja'a keluar. pulang. Setelah itu pulang ke rumah. Nah, alhamdulillah. Ya, kosakatanya memang sambil praktek sambil diingat-ingat, sambil dihafalkan kalau belum hafal. Dan juga memang untuk menambah kosakata baiknya digunakan di dalam kalimat, ya, digunakan di dalam cerita, insya Allah. Ya, ini waktunya ternyata karena ini pakai Zoom yang biasa, jadi 4 menit lagi. Ini tafadhol Hamdan untuk yang nomor 8 dibaca kemudian diterjemahkan. نعم طيب أستاذ. آه، درست في المدرسة. أنا ذهبت إلى المدرسة بالحافلة في الصباح. وصلت إلى المدرسة ودخلت في الفصل ثم جلست على الكرسي. نحن درسنا عن القرآن مع الأستاذ. كتبنا بالقلم وقرأنا. بعد ذلك نحن ذهبنا إلى المسجد للصلاة ثم رجعنا إلى البيت. درست في المدرسة. Saya telah belajar di masjid. Ana dahabtu, saya ke sekolah. Nah, Saya pergi ke sekolah. Saya telah pergi ke sekolah dengan bis, ya. Fis al-hafilah. sobah, dengan bis. Fis sobah di pagi hari. Saya telah sampai ke sekolah. Dakhaltu, dan saya masuk ke kelas. Kemudian duduk alal kursi, di atas kursi. Nahnu darasna, kami belajar anil Quran, tentang Quran, ma'al ustad, bersama ustad. Katabna, kan kami nulis bil qalam, dengan pena. Wa qara'na, dan kami membaca. Ba'da dzalik, setelah itu, nahnu dhahabna, kemudian kami pergi ilal masjidi, ke masjid, ke salat, untuk salat. Kemudian raja'na, kemudian keluar ilal baiti, ke rumah. Nah, alhamdulillah. Kadzalik. Alhamdulillah. Jadi ini untuk melatih lisan kita, ini sering dibaca berulang-ulang sampai pada tingkat kita ketika membacanya itu sudah membayangkan kegiatannya. Sama seperti kita berbicara pakai bahasa Indonesia, kan tidak perlu difikirkan lagi, tapi sudah langsung paham. Nah, begitu pula ketika kita bercerita. Ya, pada awalnya memang lambat, ya, karena proses proses memperhatikan kosakata, kaidah, kemudian menerjemah, kemudian membayangkan. Nah, itu butuh
latihan. Ya, dimulai dari kalimat-kalimat pendek seperti ini. Ya. Ini mohon maaf untuk waktunya, ini terbatas karena menggunakan Zoom yang biasa. Ya, nanti bisa belajar secara mandiri, kemudian pekan depan insya Allah kita bisa langsung lanjutkan pada latihan-latihan setelahnya dan langsung masuk bab 4. Kemudian untuk latihan-latihan ini bisa dikirim via Japri, ya, baik tulisan maupun audio. Ya, mohon maaf